Alhamdulillah, ternyata hasil laga antara timnas Indonesia versus Australia yang berkesudahan dengan kekalahan telak tim Garuda tidak terlalu berpengaruh terhadap peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan timnas Indonesia masih berpeluang besar finish di posisi 2 besar dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 karena beberapa hal ini. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Saat ini, hanya timnas Jepang yang memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Kepastian ini didapat setelah tim Samurai Biru mengalahkan Bahrain dengan skor 2-0. 2 gol Jepang tercipta di babak kedua oleh pemain pengganti Daichi Kamada dan Takefusa Kubo. Hasil ini membuat Jepang otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Hajime Moriyasu nyaman di puncak grup C dengan 19 poin dengan 3 pertandingan tersisa. Posisi kedua diisi oleh Australia dengan 10 poin setelah menghajar timnas Indonesia 5-1 pada Kamis sore WIB. Sementara Bahrain berada di peringkat 5, satu peringkat di bawah timnas Indonesia dengan poin yang sama, yaitu 6. Perlu diketahui, kekalahan 1-5 atas Australia tidak membuat peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 pupus. Namun, untuk menembus peluang itu, skuad Garuda juga mesti bersaing ketat dengan 4 pesaing lain yang masih sama-sama memiliki kans, yaitu Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Lantas, bagaimana hitung-hitungan agar timnas Indonesia lolos langsung Piala Dunia 2026 untuk finish 2 besar yang menggaransi lolos otomatis ke Piala Dunia 2026? Timnas Indonesia tidak membutuhkan keajaiban, tapi timnas Indonesia wajib menyapu bersih 3 laga sisa dengan kemenangan, yakni membungkam Bahrain 25 Maret 2025, mencukur China 5 Juni 2025, dan menggasak Jepang 10 Juni 2025. Jika kondisi di atas terjadi, koleksi angka timnas Indonesia menjadi 15 poin. Kemudian, untuk menembus playoff alias ronde 4, pasukan Patrick Kluivert mesti menang dalam 2 laga beruntun, yaitu lawan Bahrain pada 25 Maret dan Tiongkok pada 5 Juni. Timnas Indonesia akan punya total 12 angka. Garuda juga akan secara otomatis bakal mematikan langkah Bahrain dan Tiongkok yang sekarang ada di posisi 5 dan 6 klasemen grup C. Di lain sisi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meyakini peluang tim nasional Indonesia untuk mencapai putaran final Piala Dunia 2026 masih ada. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang, karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya, tulis Erick melalui akun Instagram resminya dikutip pada Kamis. Saya akan tetap kerja keras membangun tim nasional ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian. Peluang itu masih ada. Lanjutnya, selain itu, Erick Thohir juga mengatakan tak pasang target tinggi di laga debut Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Kalau saya yang penting kan menyiapkan tim sebaik-baiknya, supaya mimpi kita kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa tercapai. Tapi memang waktunya terlalu mepet, masak dikasih target yang berat, imbuhnya. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengatakan bahwa anak asuhnya harus kerja keras pasca kekalahan dari Australia tersebut. Soalnya, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada 25 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bahrain baru saja menelan kekalahan 0-2 dari Jepang. Kami harus bekerja. Bahrain sudah 5 hari di depan mata dan mencoba meraih hasil yang baik melawan Bahrain, kata Kluivert pasca pertandingan timnas Indonesia versus Australia. Kluivert pun mengaku akan melakukan evaluasi menyeluruh atas kekalahan dari Australia tersebut. Walaupun kalah, dia tetap mengapresiasi semangat juang skuad Garuda. Tapi pertama-tama kami harus mencerna pertandingan ini, ujar Kluivert. Namun sekali lagi, mentalitas kerja, etika para pemain, saya sangat senang dengan hal itu. Dan jika Anda kebobolan gol seperti ini karena kesalahan pribadi, Anda harus bekerja dan itu normal, imbuhnya. Di lain sisi, mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong angkat bicara soal kekalahan tim Garuda dari Australia. Shin tetap mengapresiasi perjuangan mantan anak asuhnya, meski hasilnya tidak sesuai harapan. Para pemain bekerja keras, pressing depan juga sangat baik.
Tetapi karena tidak banyak waktu latihan, sepertinya banyak lepas ketika man-to-man. Mungkin penyebab kalah di situ set piece juga, kata Shin Tae-yong usai menghadiri kegiatan nonton bareng di Jakarta. Indonesia juga kebobolan 2 gol lewat set piece sepak pojok. Menurut Shin Tae-yong, hal itu sangat disayangkan. Shin juga mempertanyakan kenapa Rizky Ridho tidak dimainkan. Sangat disayangkan sekali. Sebenarnya tidak perlu kita kemasukan lewat set piece, tapi kemasukan lewat set piece. Mungkin pelatih Patrick tidak punya banyak waktu untuk latihan set piece. Imbuhnya, kalau Rizky Ridho banyak kelebihannya, terutama chemistry-nya dengan Jay Itzes yang sangat kuat. Jadi perkiraan saya, Patrick Kluivert lebih memilih duet Jay Itzes Rizky Ridho. Tapi tidak demikian, ucapnya. Memang kita juga bisa cetak gol di awal pertandingan, tetapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, ungkapnya. Di bawah asuhan Kluivert, Indonesia bisa dominan dalam hal penguasaan bola. Tim Garuda menguasai 61%, sedangkan Australia 39%. Hanya saja, dari segi peluang Socceroos mampu tampil efisien dan efektif untuk mencetak gol meski terus ditekan.